Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Masih tetap semangat kan? Nah, pada hari ini kita akan belajar materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tentang kata baku dan kata tidak baku. Nah, kata baku dan kata tidak baku ini ada dalam tema 2 subtema 3 pada halaman 82 di buku paket kalian ya. Nah, mari kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai saja dengan yang pertama adalah kata baku. Kata baku adalah kata yang komponen pembentuknya sesuai dengan aturan dalam pedoman ejaan yang disempurnakan atau kaidah bahasa yang berlaku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Anak-anak, kata baku biasanya digunakan dalam teks yang bersifat resmi, baik dalam lisan maupun tulisan ya. Nah, dalam lisan biasanya kata baku digunakan dalam teks-teks pidato atau narasi atau dalam ceramah-ceramah. Nah, itu digunakan kata baku yang sesuai dengan kaidah bahasa dan ejaan yang disempurnakan. Ataupun dalam tulisan, kata baku juga digunakan dalam tulisan yang bersifat resmi, seperti pada surat-surat resmi, ya. Surat untuk instansi pemerintahan yang bersifat resmi, surat undangan, ya. Nah, itu menggunakan bahasa dengan kata-kata yang baku, yang sesuai dengan KBBI dan ejaan yang disempurnakan. Apa itu ciri-cirinya? Kita lihat ada 4 ciri-ciri kata baku. Yang pertama, bentuk katanya tetap, tidak mudah berubah, ya. Sesuai dengan kamus, tidak boleh dirubah, ya. Pengucapannya pun begitu. Kemudian, ciri yang kedua, tidak berpengaruh dengan adanya bahasa asing ataupun bahasa daerah. Kemudian, yang ketiga, penggunaannya sesuai dengan konteks kalimat yang berlaku. Yang keempat, memiliki arti yang pasti, logis, tidak rancu, tidak ambigu ya, dan tidak berlebihan. Nah, contohnya pada kata cabe. Nah, kita kalau bahas sehari-hari bilang cabe, padahal kata bakunya sesuai penulisannya adalah cabai. Nah, bisa dipakai dalam kalimat harga cabai melonjak, kan, ya. Nah, begitu juga kata apotik. Nah, ibu membeli obat di apotik. Nah, kita bacanya biasa apotik, pakai i. Nah, padahal dalam penulisannya, ejaan yang disempurnakannya adalah apotek tulisannya. Nah, karena kita sudah biasa setiap hari membacanya pakai i, nah, jadi menyebutnya apotik. Nah, ya, itu kalau kita menulisnya apotik, salah atau betul? Nah, dalam teks yang bersifat resmi itu salah kalau apotik. Nah, kita memakai dengan kata baku apotek, ya. Paham anak-anak? Itu merupakan ciri-ciri kata baku yang bentuknya tetap tidak berubah, tidak berpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah, dan penggunaannya sesuai konteks kalimat yang berlaku, memiliki arti logis dan tidak berlebihan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, kemudian untuk kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan aturan KBBI, yang tidak sesuai penulisannya, sesuai dengan ejaan yang berlaku ya, tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kata yang termasuk dalam kata tidak baku itu penulisannya salah dan pengucapannya juga salah.
Kata tidak baku sering muncul dalam bahasa kita sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nah, cara kita mengucapkan, cara kita bertutur yang terkadang salah, yang terkadang asal itu membuat kata itu menjadi tidak baku, ya. Nah, itu eh, tidak digunakan dalam eh, waktu-waktu yang resmi, ya. Itu digunakan untuk waktu kita bergaul sehari-hari, misalkan dengan teman, dengan adik-adik kita dalam bergaul, ya. Nah, ini akan dipengaruhi dengan bahasa daerah atau bahasa asing yang kadang mempengaruhi bahasa kita dalam bergaul sehari-hari. Nah, apa saja ciri-cirinya? Nah, kita lihat dalam slide berikutnya ya. Nah, anak-anak, kata tidak baku biasanya kita pakai dalam pergaulan sehari-hari, ya. Nah, itu merupakan ciri-ciri kata tidak baku yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah, ya. Dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Bentuknya pun berubah-ubah dan walaupun memiliki arti yang sama, tapi berbeda dengan bahasa yang baku, ya. Kita sering kita pakai sehari-hari, misalkan dalam bahasa bakunya kamu. Nah, kita sering menyebut kamu. Kamu mau kemana? Gitu kan? Kemana jadi kemana? Kamu jadi kamu. Nah, itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman, oleh bahasa-bahasa asing, ya kan? Nah, bentuknya jadi berubah-ubah deh. Nah, itu ciri-ciri kata tidak baku, ya. Contoh lagi, contoh yang lain kata baku seperti ada kata yang nomor 1, jadwal. Nah, kata tidak bakunya kita sering menyebutnya jadwal. Jadwalnya apa ya hari ini? Nah, kalau kita pakai untuk berbicara secara yang baik dan benar adalah jadwal, ya. Kemudian nasihat. Nah, ternyata kita sering menulis nasihat. Nah, dengarkan nasihat ayah dan ibu, nasihat. Nah, sebenarnya itu bahasa tidak baku. Yang bakunya adalah nasihat, ya. Kemudian antri. Biasa kita pakai untuk menunggu giliran. Jadi, menunggu giliran, gitu. Antri. Nah, padahal kata bakunya penulisannya adalah antre. Ya, kamu harus tahu itu, jangan sampai bingung mana yang baku, mana yang tidak, ya kan? Nah, contoh yang lebih banyak lagi kamu bisa lihat di buku paket kamu halaman 82. Dilihat ya, ada 10 kata. Nah, tentunya kamu sudah siapkan bukunya. Ada antri, apotik, bis. Nah, bis kita sering menyebutkan bis. Nah, tapi sebenarnya kata bakunya adalah bus. Nah, kamu bisa baca secara lengkap, kamu bisa tahu dan kamu bisa cari yang lebih banyak lagi, searching di Google, ya, membaca buku. Cari di buku ya anak-anak, di buku bacaan kamu semuanya, untuk lebih menambah wawasan kamu tentang kata baku dan kata tidak baku. Nah, untuk latihan soal, ayo kita kerjakan soal-soal berikut dengan cermat dan benar ya. Nomor 1, berikut di bawah ini manakah yang bukan kata baku? Ada provinsi, nafas, kreativitas, gubuk, ijazah, atlet, apotik, teriaki. Nah, kamu tentukan. Nah, nanti nulis di linknya yang tidak baku yang mana, kemudian yang baku yang mana. Gitu ya, kamu pisahkan. Nah, jelas kan? Mudah-mudahan jelas. Yang nomor 2, buatlah 3 kalimat dari kata baku di atas. Nah, kamu sudah memisahkan mana yang kata baku dan kata yang tidak baku pada nomor 1. Kemudian yang untuk nomor 2, buat 3 kalimat saja.
dari kata baku yang kamu pilih di atas tadi. Ya, 3 saja yang merupakan kata baku. Kamu buat kalimatnya. Kalimat seperti biasa, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, anak-anak? Nah, itu adalah unsur dalam kalimat harus ada. Yang ketiga, apakah kepanjangan dari EYD dan KBBI? Nah, pada awal materi, nah ada tuh, sudah Ibu uraikan ya, yaitu EYD dan KBBI. Yang keempat, kapankah kata baku itu kita gunakan? Nah, pada saat apa saja? Apa pada saat keseharian atau pada acara tertentu saja? Ya, untuk yang kelima, carilah 5 kata baku dan bentuk kata tidak bakunya. Nah, hanya 5 kata. Kalau bisa, yang tidak ada di buku yang lain. Hmm, lain dari yang Ibu beri contoh. Ya, kamu cari sendiri. Kamu bisa cari di buku bacaan. Ya, banyak kok sumber-sumbernya. Oke, anak-anak. Nah, jelas ya? Nah, sampai sini dulu materi pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Terus semangat belajar ya, biar supaya wawasan dan pengetahuan kalian dapat bertambah setiap harinya. Nah, terus semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.